Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Alfian Tacisari Rizky Maulana. Saya mahasiswa ilmu politik FISIP UMJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi jika dilihat dari segi etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda. Yang istilah ini sebaiknya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, yaitu hukum politik yang dikemukakan H.J. van Maarschaveen, karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Nah, istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan H.J. van Maarschaveen untuk mengganti istilah hukum tata negara. Untuk kepentingan itu, dia menulis sebuah karangan yang berjudul Politik Rechts of Volker van Heerstraat, ya. Bahwa dari penjelasan etimologis di atas tadi tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana. Selanjutnya mengenai definisi politik hukum yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Ya, dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Ya, Sacipto Harjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sebagai seorang yang mendalam sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Sacipto Raharjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Sacipto Raharjo, terdapat beberapa pertanyaan dasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada, kemudian cara apa dan yang di mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut, kemudian kapan waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan sebagai dilakukan, dan yang keempat, dapatkah dirumuskan sesuatu pola yang baku dan mapan yang bisa memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. Nah, bahwa dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Hukum juga bisa disebut sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga dalam politik hukum. Kemudian, peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh lembaga negara. Hal tersebut muncul tidak secara tiba-tiba, akan tetapi hal tersebut dibuat dengan tujuan beberapa alasan tertentu. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan, politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Politik hukum dengan dimensi alasan dasar seperti ini menurut Hikmahanto sebagai kebijakan dasar, atau dalam bahasa Inggris disebut basic policy. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai kebijakan pemberlakuan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai enactment policy. Melalui kebijakan pemberlakuan inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan undang-undang di Indonesia, bahwa mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk berperan dalam tujuan negara, apabila dikaitkan dengan susunan masyarakat dan nilai-nilai dimulai dengan pilihan-pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum. Pilihan nilai-nilai sangat ditentukan oleh politik hukum yang berkuasa. Dimensi nilai-nilai hukum nilai-nilai bukan saja dijumpai saat peraturan perundang-undangan hendak diterapkan, melainkan timbul sejak peraturan perundang-undangan hendak dibuat. Faktor nilai yang menimbulkan
Perbedaan dalam kehidupan hukum lebih disebabkan oleh kultur hukum yang terdiri dari sikap-sikap dan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki dari masyarakat secara langsung berhubungan lembaga-lembaga pembentuknya, baik dipandang dari sudut positif atau sudut pandang negatifnya. Kemudian lembaga atau institusi yang membentuk peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu sistem, maka isi dari yang dihasilkan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, dan dalam pembentukannya harus membuka ruang masukan dari bidang-bidang yang selanjutnya disalurkan ke dalam masyarakat. Dalam cita-cita bangsa Indonesia baik, gagasan, rasa, cipta, dan pikiran menciptakan kenyataan dalam kehidupan sebagai suatu konstruksi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, setiap proses pembentukan di dalamnya terjadi politik hukum yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati bersama. Cita hukum haruslah dipahami sebagai dasar pengikat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek nilai semakin penting artinya dan secara instrumental berfungsi pada saat peraturan itu hendak diimplementasikan ke dalam produk kebijaksanaan yang lebih operasional dan bersifat teknis pelaksanaan. Kemudian peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan membuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara, sekaligus juga mendengarkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Nah, dengan demikian, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, substruktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan, selain yang diakibatkan oleh ketiadaan peraturan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Menyangkut struktur hukum, kurangnya independensi kelembagaan hukum, akuntabilitas kelembagaan hukum, sumber daya manusia di bidang hukum, sistem peradilan yang tidak transparan yang mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Nah, jadi timbulnya generasi budaya hukum di lingkungan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Kemudian di sisi inilah politik hukum memainkan perannya untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan sistem hukum yang transparan, independen, dan tidak memihak, karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang diterapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Kemudian pembentukan undang-undang melalui fungsi legislasi DPR merupakan bagian dari pembangunan hukum, khususnya pembangunan materi hukum. Manfaat dari prolegnas bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR guna menjamin agar pembangunan materi hukum dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan terpadu. Dalam abad sekarang susunan masyarakat semakin kompleks. Hari ini mengisyaratkan bahwa pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan itu. Nah, ini kan hukum dikarenakan tertinggal jika tidak merespons segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Jadi dalam konteks pemahaman ini, maka tidak cukup kalau hukum itu dipahami secara yuridis normatif saja, yakni sebagai tertib logis dari tatanan peraturan yang berlaku. Ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Perbedaan fungsi antara keduanya boleh disebut hanya bersifat marginal saja. Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam ruang lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksananya. Ya, jadi dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan peranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor. Sejak berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi perubahan mendasar dalam fungsi legislasi. Perubahan itu terasa kian luar biasa, sering dilakukan perubahan UUD 1945. Fungsi legislasi semua dimiliki pada era sebelumnya beruras 180 derajat. DPR menjadi lembaga paling dominan dalam pembentukan undang-undang.
Hasil perubahan UUD 1945 menempatkan proses pembentukan undang-undang pada titik ekstrim berbeda, yaitu dari kekuasaan eksekutif ke kekuasaan legislatif gitu. Nah, jadi perubahan paradigma fungsi legislasi dilakukan dengan penguatan di peran DPR yang dilampiaskan dengan memangkas fungsi legislasi yang dimiliki pemerintah. Secara hierarki, posisi undang-undang terletak di bawah undang-undang dasar. Undang-undang mengatur secara lebih lanjut ketentuan UUD. Jadi pada dasarnya materi undang-undang merupakan perintah yang ada dalam konstitusi, meskipun pada perkembangannya banyak undang-undang yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara di luar amanat eksplisit konstitusi dan juga kebutuhan masyarakat. Kemudian berkenaan dengan tahapan pembentukan undang-undang, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kemudian artinya perencanaan merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Substansi sebuah undang-undang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain soal kapasitas, kelembagaan personal DPR untuk menjalankan fungsi legislasinya. Faktor lain yang juga penting untuk ditelusuri lebih jauh adalah keterkaitan antara substansi sebuah undang-undang dengan penyusunannya. Pembentukan atau penyusunan undang-undang di Indonesia setelah reformasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian proses pembuatan undang-undang didefinisikan sebagai rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 semakin meneguhkan keberadaan prolegnas. Apabila dicermati, pengaturan prolegnas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lebih rinci daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai dasar penyusunan daftar RUU dalam prolegnas, yaitu didasarkan pada Perintah UUD 1945, Perintah TAP MPR, Perintah UUD lainnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Strategis DPR, dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan ini mengikat DPR dan pemerintah untuk mewujudkan keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga telah memperluas mekanisme perencanaan pembentukan undang-undangan dari yang semula hanya perencanaan penyusunan UU dan perencanaan penyusunan peraturan daerah. Ditambah dengan perencanaan penyusunan peraturan pemerintah, perencanaan penyusunan peraturan presiden, dan perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk kalangan pemerintah, mekanisme penyusunan prolegnas diatur lebih lanjut dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Perpres ini merubah mekanisme penyusunan prolegnas yang selama ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah, baik untuk prolegnas jangka menengah maupun prolegnas RUU prioritas tahunan. Pada tahapan awal, mekanisme inventarisasi rencana dari kementerian dirubah dengan mekanisme Menteri Hukum yang menyiapkan rancangan awal prolegnas. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM dari Kemenkumham akan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesekretariatan Negara. Nah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi hasil penyiapan rancangan awal prolegnas tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian atau LPNK untuk mendapatkan tanggapan. Mekanisme baru lainnya adalah terkait persyaratan substantif dan persyaratan teknis. Evaluasi prolegnas jangka menengah yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Jadi, prolegnas merupakan potret politik perundang-undangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik hukum nasional. Sebab itu secara ideal prolegnas harus menjadi program yang terukur, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Prolegnas juga merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas adalah gambaran atau deskripsi politik hukum negara yang dijadikan landasan untuk penyusunan dan pelaksanaan pembentukan hukum guna terwujudnya cita-cita negara.
Prolegnas juga dapat diartikan sebagai refleksi dari politik hukum yang di dalamnya menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia dalam periode tertentu. Selain itu, prolegnas merupakan instrumen sebagai bahan pertimbangan menetapkan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pasca putusan MK nomor 92 garing PUU strip X garing 2012 tanggal 21 Februari 2013 mengamanatkan peran DPD dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan semakin luas. Itu pertama, berdasarkan ketentuan dengan DPD dalam mengajukan RUU serta dengan DPR dan Presiden. Kedua, DPD ikut membahas RUU. Ketiga, DPD berwenang memberikan persetujuan atas RUU. Dan kemudian yang keempat, keterlibatan DPD dalam menyusun prolegnas. Ya mungkin dalam video kali ini sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Lebihnya semoga bermanfaat. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.